Sejarah kuno, penuh dengan misteri yang belum terpecahkan, beberapa di antaranya, dari situs pemakaman yang hilang hingga kota yang tenggelam, telah memikat imajinasi publik selama berabad-abad. Meskipun beberapa misteri kemungkinan tidak akan pernah terpecahkan, yang lain sedang dipecahkan dengan bantuan teknologi baru. Berikut ini adalah 9 misteri dunia kuno yang paling membingungkan dan abadi, yang semuanya layak untuk ditelusuri kembali ke masa lalu. 1. Jejak Herakleion. Kota hilang yang terlupakan sejarah dunia. Atlantis adalah kota hilang yang terkenal sepanjang sejarah dunia kuno. Kisah mitos benua yang hilang ini terletak di bawah Samudera Atlantik. Namun, ada satu kota hilang yang terlupakan. Sebuah kota yang benar-benar ada namun termakan oleh perairan laut Mediterania yakni Herakleion, juga dikenal sebagai Thonis. Sebuah kota pelabuhan Mesir di Laut Mediterania, Thonis Herakleion berfungsi sebagai pusat perdagangan utama sebelum berdirinya Alexandria di dekatnya sekitar tahun 331 sebelum Masehi. Pahlawan mitos Herakles putra Zeus dalam mitologi Yunani, dan Helen of Troy, keduanya diduga menghabiskan waktu di sana. Kota kuno Herakleion terletak di timur laut Alexandria di muara Sungai Nil. Pada masa kejayaannya, Herakleion adalah kota maritim yang ramai dan memainkan peran penting dalam membentuk sejarah Mesir dan sejarah budaya Mediterania kuno yang lebih luas. Semakin berkurangnya pentingnya Herakleion ini diperburuk ketika bencana alam besar merusak kota secara signifikan. Para peneliti telah memikirkan kemungkinan bahwa tsunami, gempa bumi, atau kombinasi keduanya adalah penyebabnya. Sekitar tahun 101 sebelum Masehi, tanah tempat Herakleion beristirahat mengalami apa yang disebut pencairan tanah. Sebuah fenomena yang mengubah tanah liat yang tadinya kokoh menjadi rawa berair, menelan kuil-kuil megah dan mempercepat kehancuran kota tersebut. Beberapa penemuan penting yang ditemukan di situs ini meliputi patung Hapi, patung Firaun kolosal yang diyakini merupakan representasi Hapi, dewa banjir tahunan Sungai Nil. Ukuran dan detail patung ini menggarisbawahi betapa pentingnya Sungai Nil dalam kehidupan orang Mesir kuno. Kemudian terdapat sisa-sisa kuil Amun-Greb, menunjukkan makna religius Herakleion. Kuil-kuil ini memainkan peran sentral dalam spiritualitas Mesir kuno dan merupakan pusat ibadah dan ritual. Bukan hanya itu, terdapat artefak seperti tembikar, perhiasan, dan barang pecah belah memberikan wawasan tentang kehidupan sehari-hari penduduk kota. Dua, Dataran Guci. Ribuan guci batu yang ditutupi lumut dari zaman besi, beberapa berdiri setinggi hampir 10 kaki dan beratnya beberapa ton, menghiasi lanskap pegunungan Laos Utara. Ada lebih dari 90 situs guci yang tersebar di ratusan kilometer persegi, masing-masing berisi 1 hingga 400 guci. Tinggi dan diameter guci-guci itu sendiri bervariasi dari 1 meter hingga 3 meter, dan secara total ada sekitar 2.500 guci dan pecahan guci yang tersisa di wilayah tersebut. Legenda mengatakan bahwa raksasa menggunakannya sebagai gelas anggur. Banyak arkeolog di sisi lain, percaya bahwa mereka berfungsi sebagai guci pemakaman, meskipun masih banyak yang tidak diketahui tentang tujuan mereka, tentang bagaimana mereka dipindahkan ke tempatnya, dan tentang peradaban yang menghasilkannya. Penelitian terbaru menunjukkan setidaknya beberapa guci batu, berasal dari tahun 1240 sebelum Masehi. Tiga. Baia, kota Romawi kuno di dasar laut. Orang-orang super kaya Romawi kuno biasa melakukan perjalanan akhir pekan ke kota Baia untuk berpesta pora. Mereka yang berduit yang tak habis 7 turunan membangun villa-villa mewah di pantai. Lengkap dengan spa dan kolam berubin mosaik tempat mereka dapat memuaskan hasrat terliar. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, di zaman Romawi Baia adalah Las Vegasnya. Sebuah kota resor sekitar 30 km dari Napoli, di pesisir barat Italia. Kota ini melayani hasrat para penyair, jenderal dan semua orang di sekitar lingkaran mereka. Orator kawakan Cicero menyusun pidatonya di masa beristirahatnya di tepi teluk, sementara penyair Virgil dan Pliny sang naturalis memilih tempat tinggal yang mudah dijangkau dari pemandian umum yang menyegarkan. Itu juga tempat orang-orang kaya dan berkuasa datang untuk melakukan urusan-urusan tak senonoh.
Reruntuhan ini sebenarnya terletak di perairan yang relatif dangkal, hanya di kedalaman rata-rata 6 meter yang memungkinkan pengunjung untuk melihat beberapa struktur bawah laut dari kapal berlantai kaca, atau video barca. Namun karena pergerakan kerak bumi, letaknya yang dulu di dasar laut, jadi naik turun hingga terlihat ke permukaan. Di balik latarnya yang menjadi kota maksiat, Baye juga kaya akan aktivitas gunung berapi yang itu juga menjadi pendukung kejatuhannya. Selama beberapa abad, Brady says, naik turunnya permukaan bumi secara bertahap yang disebabkan oleh aktivitas hidrotermal dan seismik, menyebabkan sebagian besar kota tenggelam ke dalam kuburan air hingga saat ini. Empat, Garis Nazca. Garis-garis raksasa ini ditemukan pertama kali pada tahun 1920-an. Jika dilihat dari daratan sepertinya biasa-biasa saja, namun sangat mencengangkan jika dilihat dari ketinggian. Garis-garis itu ditemukan di wilayah Peru lebih dari 200 mil tenggara 5, dekat kota modern Nazca. Ada lebih dari 800 garis lurus, 300 figur geometris, dan 70 desain hewan dan tumbuhan, yang juga disebut biomorf, karya yang berbentuk makhluk hidup. Beberapa garis lurus membentang hingga 30 mil, sedangkan biomorf panjangnya berkisar antara 50 hingga 1200 kaki, sama panjangnya dengan Empire State Building. Garis-garis yang diketahui berjumlah ratusan itu kemudian dikenal dengan nama garis Nazca Peru. Inilah geoglif, motif kuno raksasa yang paling terkenal di dunia sekaligus paling misterius. Para ahli memperkirakan, garis-garis yang dibuat lebih dari 2000 tahun lalu atau sekitar tahun 700 Masehi tersebut merupakan bagian dari budaya Nazca, peradaban yang lebih tua 200 tahun dari peradaban Inca. Mereka membuat desain artistik dan kemudian para seniman kuno di masa itu menarik garis lurus sesuai dengan desain tersebut di gurun Peru. Penemuan garis-garis tersebut terus berlanjut hingga ditemukan ratusan gambar raksasa lainnya. Terakhir, pada Oktober 2020, garis raksasa Nazca kembali ditemukan. Kali ini bergambar kucing, terdapat di lereng perbukitan sepanjang 37 meter. Hingga saat ini, setidaknya sudah lebih dari 300 garis raksasa ditemukan. Dan sejak tahun 1994, garis Nazca sudah berstatus warisan budaya UNESCO. Ada ratusan gambar besar di sana dari dunia kuno, membentang dalam kawasan sekitar 450 km persegi di Peru. Setelah rangkaian penemuan garis-garis tersebut, para ilmuwan percaya bahwa sebagian besar garis dibuat oleh orang-orang Nazca. Namun, meski garis-garis raksasa tersebut mungkin saja dibuat oleh peradaban kuno Nazca, namun para arkeolog hingga saat ini tidak tahu fungsi dan tujuan garis tersebut dibuat. 5. Lilin Paracas. Di sebelah barat laut garis Nazca, yang diukir di lereng bukit yang menghadap Teluk Pisco di Peru, terdapat lilin Paracas, geoglif besar lainnya yang membentang sekitar 600 kaki dari atas ke bawah. Meskipun tembikar yang ditemukan di situs tersebut diperkirakan berasal dari sekitar 200 sebelum Masehi, tidak seorang pun mengetahui usia lilin itu sendiri. Alasan keberadaannya masih belum jelas. Satu teori menyatakan bahwa lilin itu berfungsi sebagai alat navigasi bagi para pelaut, sedangkan teori lain menyatakan bahwa lilin itu menggambarkan Trisula Dewa Pencipta. Sacsayhuaman. Sacsayhuaman atau Saksawaman adalah sebuah benteng kota di utara Cusco, ibu kota historis kerajaan Inca di pegunungan Andes, Peru, yang dibangun dengan susah payah oleh suku Inca pada tahun 1400-an. Mirip seperti di Machu Picchu, para pekerja Inca entah bagaimana memindahkan batu-batu besar ke tempatnya, beberapa di antaranya berbobot 125 ton atau lebih, sebelum tukang batu memotongnya, hanya menggunakan perkakas perunggu dan batu, dan menyatukannya tanpa mortar. Meskipun penjajah Spanyol membongkar sebagian besar situs untuk bahan bangunan, Sacsayhuaman tetap cukup kokoh secara struktural untuk menahan gempa bumi besar dan kerusakan waktu lainnya. Pada 13 Maret 2008, para arkeolog menemukan reruntuhan lain di sekitar Sacsayhuaman. Muncul teori kalau reruntuhan itu berasal dari zaman Quilque, sebelum berdirinya kerajaan Inca. Dugaan sementara, bangunan itu dibuat untuk tujuan seremonial, meski fungsi pastinya masih belum diketahui. 7. Makam Cleopatra. Untuk seorang penguasa kuno, banyak yang diketahui tentang Cleopatra VII,
yang disebut Ratu Terakhir Mesir, yang terkenal bersekutu dengan Julius Caesar dan Mark Antony dan kemudian bunuh diri pada 30 sebelum Masehi setelah Antony dan kekalahannya di pertempuran Actium. Tim arkeolog yang dipimpin Kathleen Martinez dari Universitas San Domingo telah mencari makam Cleopatra selama kurang lebih 20 tahun. Menurut catatan sejarah, Cleopatra dimakamkan berdampingan dengan Jenderal Romawi Mark Antony yang tak lain adalah suaminya. Namun, hingga kini arkeolog masih terus meneliti dan mencari bukti-bukti kuat. Beberapa peneliti percaya makam itu berada di Alexandria, ibu kotanya dan pusat budaya dunia Mediterania pada suatu masa, hanya untuk hilang ketika tsunami melanda pada 365 Masehi. Yang lain menduga di tempat lain di Delta Nil, mungkin di kuil yang didedikasikan untuk Isis dan Osiris. 8. Naskah Voynich. Manuskrip Voynich adalah buku ilustrasi misterius dengan isi yang tidak dapat dimengerti. Manuskrip Voynich menurut penanggalan radiokarbon, diperkirakan ditulis antara tahun 1450 sampai tahun 1520 oleh pengarang yang tidak diketahui serta dalam bahasa dan sistem penulisan yang juga tidak diketahui. Manuskrip ini telah dipelajari oleh banyak kriptografer profesional dan amatir. Hasil dari analisis gaya penulisan, menyatakan bahwa ini ditulis di sekitar Renaissance Italia. Manuskrip ini terdiri dari 5 bagian, yaitu: bagian pertama mencakup hampir separuh dari isi manuskrip, dan diperkirakan membahas mengenai tanaman-tanaman. Berdasarkan waktu manuskrip ini ditulis, sejarawan memperkirakan bahwa bagian ini membahas tanaman herbal, mengikuti genre botani populer pada abad itu, yaitu tanaman herbal. Pada bagian ini, untuk setiap halaman terdapat satu ilustrasi tanaman, meski ada beberapa ilustrasi dari tanaman yang tidak menyerupai apapun yang ada di dunia nyata. Dilihat dari banyaknya diagram lingkaran dan beberapa ilustrasi bintang dan simbol zodiak, sejarawan memperkirakan bahwa bagian kedua membahas mengenai astrologi. Hal ini memberi informasi bahwa manuskrip ini merupakan sebuah almanak herbal, karena pada abad pertengahan, ilmu kesehatan dan tumbuhan herbal terhubung dengan astronomi. Bagian ketiga membahas mengenai segala hal tentang pemandian. Masyarakat abad pertengahan mempercayai bahwa adanya hubungan antara waktu khusus untuk mandi dan astrologi. Bagian keempat kemungkinan adalah lanjutan dari bagian 2, karena terdapat banyak ilustrasi akar dengan berbagai bentuk pada bagian ini. Bagian terakhir adalah bagian yang paling sedikit memberi informasi dari manuskrip ini. Sejarawan dapat memperkirakan isi dari manuskrip ini dengan memperhatikan ilustrasi-ilustrasi yang ada di buku ini. Namun, karena bab terakhir hanya berisi tulisan dan tidak ada ilustrasi, sejarawan memperkirakan bahwa bagian terakhir adalah semacam glorasium. Esai-esai yang menyertai manuskrip menjelaskan apa yang telah kita pelajari tentang karya ini, dari perspektif alkimia, kriptografi, forensik, dan sejarah, tetapi tidak memberikan banyak jawaban pasti. Sebaliknya, seperti yang dikatakan penulis buku terlaris New York Times Deborah Harkness dalam pengantarnya, buku ini mengundang pembaca untuk bergabung dengan kita di Inti Misteri. 9. Monumen Yonaguni. Monumen Yonaguni adalah formasi bebatuan dasar laut di lepas pantai Yonaguni, ujung selatan Kepulauan Ryukyu, Jepang. Ada perdebatan apakah situs tersebut merupakan gejala alam belaka, bebatuan alami yang telah dimodifikasi, atau merupakan buatan manusia seutuhnya. Pada tahun 1986, instruktur selam asal Jepang, Kihachiro Aratake menyelami laut di pesisir Pulau Yonaguni, Jepang. Ia bermaksud untuk mengamati hiu kepala martil, Spirna mokaran. Saat menyelam, ia menemukan hal yang aneh. Sekitar 6 meter di bawah permukaan laut ia menemukan serangkaian monolit atau batuan besar dan terlihat mirip undakan di sisi gunung. Persegi panjang raksasa itu memiliki sudut 90 derajat yang sempurna. Terdapat bagian dinding yang lurus, bentuk mirip tangga, juga kolom. Lantas muncullah perdebatan, apakah situs yang berbentuk piramid tersebut terbentuk secara alami, atau struktur buatan manusia? Sejumlah ahli telah mendatangi situs tersebut dan mencoba menemukan petunjuk. Namun, hingga hari ini misteri tentang keberadaan situs itu belum diketahui. Awalnya sejumlah orang berpendapat jika monumen Yonaguni dibangun di area di atas laut sekitar 10.000 tahun lalu. Lalu wilayah tersebut tenggelam di telan lautan.
Kimura dan timnya menemukan formasi bebatuan dengan lengkungan besar, sejumlah bangunan yang diduga kuil, pahatan, paving jalan, dan struktur mirip piramida yang panjangnya mencapai 76 meter. Kimura meyakini jika itu adalah sisa-sisa sebuah kota yang tenggelam akibat fenomena bencana alam. Namun, arkeolog Richard J. Pearson yang berpendapat bahwa alat dari batu yang ditemukan di Yonaguni mungkin berasal dari masa 2500 sebelum Masehi. Mereka hanyalah komunitas kecil yang tidak mungkin memiliki energi ekstra untuk membangun sebuah monumen batu raksasa. Itulah 9 misteri dunia kuno yang paling membingungkan dan abadi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.